Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika dari Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai blog. Dunia blog tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita terhadap masyarakat, khususnya kaum milenial. Jika Anda membuka search engine Google untuk mencari informasi mengenai suatu topik, maka kita akan diarahkan terhadap banyak blog yang membahasnya. Lalu, sejak kapan sih blog itu muncul dan bagaimana sejarah perkembangan blog? Menurut Wikipedia, ternyata blog merupakan singkatan dari kata weblog. Blog adalah aplikasi website yang di dalamnya terdapat bentuk tulisan-tulisan yang kemudian disebut sebagai posting. Posting atau tulisan ini kemudian akan ditampilkan pada halaman web. Umumnya, situs blog dapat diakses oleh seluruh pengguna internet melalui bantuan search engine. Menurut sumber yang saya baca, sampai saat ini belum dapat dipastikan siapa yang pertama kali membuat blog. Banyak orang yang mengatakan yang membuat pertama kali adalah Mark Anderson. Banyak juga yang mengatakan orang yang pertama kali membuat blog adalah Justin Hall. Tentunya, blog pada zaman itu belum mendapatkan nama resminya seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada beberapa waktu periode yang cukup signifikan terhadap perkembangan sejarah blog. Periode yang pertama adalah perkembangan blog pada tahun 1994. Jadi pada tahun ini terdapat seorang mahasiswa yang bernama Justin Hall. Dia membuat sebuah jurnal pribadi atau diary online di halaman situs links.net yang tampilannya masih sangat sederhana, hanya dengan menggunakan background warna putih dan hanya berisikan tulisan. Kemudian periode kedua pada tahun 1997, John Berger muncul memperkenalkan istilah weblog yang artinya login to the web. John Berger juga merupakan orang yang pertama memperkenalkan istilah kronologi waktu pada saat kita memposting tulisan di blog. Kemudian periode yang ketiga yaitu pada tahun 1999, Peter muncul memperkenalkan istilah blog yang dianggapnya lebih nyaman dibandingkan dengan kata weblog. Pada tahun ini pula variasi blog mulai bermunculan seperti Sanga, Blogger, maupun Live Journal. Kemudian pada tahun 2003, tahun ini merupakan tahun yang cukup signifikan terhadap sejarah perkembangan blog karena akhirnya Google mulai mengakuisisi blog terhadap Pira Labs yang merupakan pemilik Blogger sebelumnya. Pada tahun ini pula muncul pesaing blogger yaitu WordPress. Menurut Bapak Blogger Indonesia yaitu Ende Nasution, dunia blog di Indonesia dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu dimulai tahun 1998 sampai tahun 2001. Orang-orang pada generasi ini membuat blog dengan tema jurnal pribadi. Dan orang-orang pada generasi ini membuat blog dengan menggunakan tools dari blogger.com ataupun journal.com. Kemudian generasi kedua yaitu dimulai tahun 2001 sampai 2002. Pada generasi ini komunitas-komunitas blogger di Indonesia mulai bermunculan seperti angkringan, tukang lenong, dan sebagainya. Pada tahun ini pula pengguna blog di Indonesia tumbuh pesat dan berkembang. Pada generasi ini orang-orang menggunakan tools dari blogger.com, Dimesin maupun MT. Kemudian yang terakhir generasi ketiga yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Bisa dikatakan generasi ketiga ini jauh lebih modern dan menguasai teknologi dibandingkan 2 generasi sebelumnya. Menurut Bapak Blogger Indonesia yaitu Ende Nasution, dunia blog di Indonesia dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu dimulai tahun 1998 sampai tahun 2001. Orang-orang pada generasi ini membuat blog dengan tema jurnal pribadi. Dan orang-orang pada generasi ini membuat blog dengan menggunakan tools dari blogger.com, livejournal.com, dan sebagainya.
Orang-orang pada generasi ini umumnya menggunakan tools dari blogger.com ataupun journal.com. Kemudian generasi kedua yaitu dimulai tahun 2001 sampai 2002. Pada generasi ini, komunitas-komunitas blogger di Indonesia mulai bermunculan seperti angkringan, tukang lenong, dan sebagainya. Pada tahun ini pula pengguna blog di Indonesia tumbuh pesat dan berkembang. Pada generasi ini orang-orang menggunakan tools dari blogger.com, Vmachine maupun MT. Kemudian yang terakhir generasi ketiga yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Bisa dikatakan generasi ketiga ini jauh lebih modern dan menguasai teknologi dibandingkan dua generasi sebelumnya. Tema blog pun mulai bergeser dari tema jurnal pribadi menjadi tema yang bersifat lebih umum dan paling sering tema blog pun mulai bergeser dari tentang jurnal pribadi menjadi tema yang bersifat umum dan paling banyak dicari oleh pengguna internet. Pada generasi ini orang-orang menggunakan tools dari WordPress maupun Blogspot. Kemudian cara membuat blog. Ada banyak situs yang dapat kita gunakan membuat blog. Dan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua situs dalam membuat blog. Membuat blog itu sangat gampang. Syaratnya kita harus memiliki email. Yang pertama cara membuat blog menggunakan Blogger. Yang pertama, kita buka browser, kemudian kita ketik blogger.com. Setelah itu muncul buat akun blog Anda. Kita klik kemudian akan muncul buat akun blog Anda. Kemudian klik itu. Setelah kita klik, tema blog pun mulai bergeser dari tentang jurnal pribadi menjadi tema yang bersifat umum dan paling banyak dicari oleh pengguna internet. Pada generasi ini orang-orang menggunakan tools dari WordPress maupun Blogspot. Kemudian cara membuat blog. Ada banyak situs yang dapat digunakan untuk membuat blog. Kali ini saya hanya akan membahas 2 blog saja. Membuat blog itu sangat gampang, tapi dengan syarat kita harus memiliki akun email yang aktif. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara membuat blog dengan menggunakan blogger.com. Yang pertama, kita buka browse, kemudian kita ketik blogger.com. Setelah itu akan muncul tampilan buat akun blog Anda. Kita klik itu. Setelah kita klik, kita akan diarahkan untuk memilih atau mengisi akun email yang aktif. Setelah kita mengisi akun email yang aktif, kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi nama yang akan menjadi blog kita. Setelah kita mengisi nama yang akan menjadi blog kita, kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi domain yang akan menjadi blog kita. Setelah kita mengisi domain yang akan menjadi blog kita, kemudian kita klik tombol berikutnya. Setelah itu akan muncul akun blog Anda telah selesai dibuat dan Anda bisa membuat postingan. Selanjutnya, untuk membuat blog di WordPress juga sama seperti Blogger. Syaratnya juga kita harus memiliki akun email. Yang pertama, kita buka browse, kemudian kita ketik wordpress.com. Setelah itu kita klik buat akun. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mengisi email, username, dan password. Setelah kita mengisi email, username, dan password, kita akan diarahkan untuk mengisi nama domain yang akan kita gunakan. Setelah kita mengisi nama domain yang akan kita gunakan, kemudian kita akan diminta untuk memilih paket yang akan kita gunakan. Karena kita masih pemula, maka disarankan untuk memilih paket yang gratis saja. Setelah kita memiliki paket yang gratis, kemudian akan muncul
Di layar, akun blog Anda telah dibuat dan Anda bisa membuat postingan dari blog tersebut. Dan kedua platform Blogger dan WordPress ini merupakan layanan yang gratis yang bisa kita akses. Baik, demikianlah pemaparan saya terkait mengenai blog. Apabila ada kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.